มึงจะออก Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen agar saya bisa membeli chicken di McD. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Ghost Wife. Film di sini menceritakan seorang siswi yang jatuh cinta pada kakak kelasnya. Mereka berpacaran dan beberapa waktu kemudian siswi itu hamil dan melakukan aborsi. Nyawa siswi itu pun tidak terselamatkan, akan tetapi ia belum tuntas dengan dunia ini hingga mulai menghantuinya. Tidak usah waiting lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan siswi cantik yang bernama Nart. Nart di sini adalah siswi baru. Untuk pergi ke sekolah, Nart harus menggunakan transportasi seperti taksi, ojol maupun GoFood. Di saat Nart menunggu ojol, di sini muncul seorang cowok tampan yang bernama Mac. Mac mulai memperkenalkan diri terhadap Nart. Dilihat dari seragamnya, Mac sudah tahu kalau ia satu sekolah dengannya. เราชื่อแม็กนะอยู่ม .6 ชื่อนาฏค่ะอยู่ม .4 Mac mengajak Nart untuk berangkat bareng ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Nart masuk kelas dan diperhatikan oleh Mac. Nart pun membalas dengan senyuman. Setelah jam istirahat, Nart dan Mac bertemu untuk mengenal lebih dekat. Intinya, apalah itu. Nart tinggal di apartemen yang disewa bulanan, yang kadang bayar, kadang kagak. Kayak gua guys. Pulang sekolah, sesampainya di apartemen, Mac pun menelponnya dan sudah menunggu Nart di bawah. Di sini Mac cuma main ya guys, tidak tinggal di apartemen juga. Ia tinggal di rumahnya sendiri. Mac menawarkan Nart untuk jadi guru lesnya karena di sini Mac adalah senior dan Nart masih junior. Mereka pun belajar mengajar, namun tetangga apartemen di situ pada ngerumpi melihat Nart dan Mac duduk berduaan. Akhirnya Nart mengajak Mac pindah untuk belajar di kamarnya. Karena situasi sudah mulai gelap, Mac menginap di apartemen Nart dan di sini belum terjadi ike-ike kimuchi ya guys. Scene berpindah ke sekolah. Seperti biasa, Mac di sini memberi semangat kepada Nart dan di waktu jam istirahat mereka bermesraan, saling suap menyuap seperti koruptor di luar negeri. Sampai di apartemen, ibu Nart menelpon menanyakan kabar. Mac hampir setiap malam menginap di apartemen Nart. Di sini Mac mengganggu dan menggoda Nart yang sedang teleponan sama ibunya. Tidak sengaja Nart menarik kaos Mac dan mereka pun jatuh di atas kasur. Terjadilah ike-ike kimuchi. พี่ก็ไม่ทิ้งหน้าหรอก พี่แม็กเรื่องของเราจะยังไง Di sini Nart dipanggil oleh ibunya Mac yang tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Akhirnya Mac dipaksa pindah sekolah ke luar negeri oleh ibunya dan tinggal bersama tantenya. Ibunya Nart di sini sedang di apartemen menunggu Nart pulang sekolah. Sesampainya di apartemen, muka Nart pucat dan muntah-muntah. Nart pun memakai test pack yang hasilnya positif. Ibu Nart mengetahui semuanya dan membujuk Nart agar melakukan aborsi. Saat menjalankan proses aborsi, nyawa Nart tidak terselamatkan. Rohnya keluar dari tubuh Nart dan melahirkan seorang bayi, di mana bayi tersebut juga menjadi setan. Ibunya Nart berada di kamar bekas peninggalan Nart. Tiba-tiba barang di situ berjatuhan. Ibunya Nart memanggil seorang dukun untuk mengembalikan ke tempat seharusnya roh itu tinggal. Namun dukun di sini gagal menjalankan tugasnya dan ia pun kabur. Di sini pemilik apartemen yang masih muda dan cantik sudah mengetahui semua kejadian tentang Nart. Pemilik apartemen menceritakan kepada semua yang tinggal di apartemen itu. Roh Nart pun mulai menghantui pemilik apartemen dan penghuni lainnya di situ. Tidak tenang karena terus-terusan diganggu oleh rohnya Nat, para penyewa apartemen komplain terhadap pemilik apartemen cantik ini. Dan akhirnya pemilik apartemen ini memanggil dukun untuk mengusir rohnya Nat yang sering mengganggu. Dukun ini pun tidak sanggup menghadapi rohnya Nat yang akhirnya lari ketakutan.
Scene berpindah. Meg yang sudah beberapa bulan di luar negeri ini meminta izin kepada tantenya untuk berkemah selama 2 minggu. Yang sebenarnya Meg di sini ingin menemui Nart. Sesampainya di apartemen, Meg di sini langsung membuka pintu kamar Nart. Di hadapan Meg, rohnya Nart di sini berubah layaknya Nart masih hidup. Meg baru mengetahui punya anak dari hasil ike-ike kimochinya. Berhari-hari mereka kedua jalani bersama layaknya Nart masih hidup. Suatu hari Meg pergi ke rumah untuk menemui orang tuanya. Orang tuanya Meg yang sudah mengetahui semua tentang kematian Nart memberitahu kepada Meg bahwa Nart sudah mati. Meg tidak percaya akan hal itu. Setelah kembali ke apartemen, Meg ingin memastikan apakah Nart dan anaknya benar-benar mati. Di sini Meg diam-diam mengambil foto anaknya. Tiba-tiba di HP Meg muncul bayi yang berwujud setan. Namun di situ Meg menganggapnya sebuah ilusi. Selama kehadiran Meg di apartemen, Nart tidak pernah mengganggu atau menghantui tetangga-tetangga yang tinggal di apartemen itu. Namun salah satu perempuan di sini malah menentang kehadiran rohnya Nart. Tak lama kemudian perempuan itu mau masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba di sini rohnya Nart menakut-nakuti perempuan itu. Laki-laki ini sedang mabuk. Tiba-tiba rohnya Nart berada di belakangnya. Karena mabuk, roh dan anaknya Nart dikira manusia biasa. Laki-laki itu mengganggu anaknya Nart. Tiba-tiba jarinya digigit sampai putus. Perempuan itu berniat memanggil biksu yang sangat sakti. Akhirnya pemilik apartemen cantik ini setuju dengan perempuan itu untuk memanggil biksu sakti tersebut. Setelah sampai di kediaman biksu, perempuan dan pemilik apartemen ini mengundang biksu datang ke apartemennya untuk mengusir rohnya Nart. Akhirnya biksu itu setuju dengan permohonan perempuan dan pemilik apartemen ini. Sebelum berangkat ke apartemen, biksu ini menjalankan ritual dengan bersujud di depan patung Buddha. Sesampainya di apartemen, biksu itu merasakan kehadiran rohnya Nart. Biksu itu pun mulai berjalan sendiri menuju kamar Nart. Dan di sini Nart juga merasakan kehadiran biksu itu dan menyuruh Meg untuk keluar sebentar. Setelah biksu itu sampai di depan kamar Nart, pintu itu pun terbuka semuanya, seakan Nart di sini mempermainkannya. Biksu itu bisa menebak kamar Nart dan masuk ke dalam. Di situ terjadi adu mekanik antara Nart dan biksu. Akhirnya Nart kalah dan dijinakkan oleh biksu sakti itu. Tiba-tiba Meg datang dan membuka pintu. Biksu menjelaskan kepada Meg yang sebenarnya Meg di sini sudah mati tertabrak mobil. Namun Meg sudah dikelabui oleh Nart seakan-akan Meg belum mati. Awal kematian Meg bermula saat Meg ingin memfoto anaknya. Di situ HP Meg terjatuh saat melihat foto anaknya berubah jadi setan. Di sini Meg sadar bahwa selama ini dia dikelabui oleh rohnya Nart. Rohnya Nart memperlihatkan wujud aslinya kepada Meg. Meg pun keluar berlari ketakutan dan akhirnya tertabrak mobil. Rohnya Meg kembali ke apartemen. Disitulah Nart mengelabui Meg dengan penampilan manusia hidup seperti umumnya. Setelah membaca mantra yang diberi biksu itu, Meg sadar bahwa dia sudah mati. Biksu itu berniat memisahkan dan mengembalikan roh mereka berdua ke tempat seharusnya mereka tinggal. Namun mereka berdua memohon kepada biksu itu untuk bisa tetap tinggal bersama menjalani masa-masa indahnya. Akhirnya biksu itu mengabulkan permintaan mereka berdua dengan syarat dikurung di dalam kamar untuk selamanya. Mereka berdua setuju dan bahagia di dalam kamar sebagai roh. Apartemen itu pun damai seperti semula. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah ike-ike kimochi sebelum waktunya. Rose di sini pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.เหมือนฉันบ้ากับเขา